Hai Ken, Industri Podcast. Halo masa industri, kembali lagi dengan gua Mori dan teman gua. Mana teman gua? Dia kok nggak berbicara teman gua. Halo teman gua. Ketutupan suara lu, woi. Pelan-pelan. Oh iya maaf. Udah kita ulang. Sorry ya. Loh, kok diulang? Bentar ada. Enggak, lanjut aja, ngapain diulang? Lanjut aja. Oh lanjut aja. Iya, gimmick. Oke. Vin, gak usah diedit ya, Vin. Oke. Ajar. Untuk tema kali ini kita adalah cara ngatur antara organisasi sama kuliah. Dan untuk Asik. judul ya, kita kura-kura atau kupu-kupu. Oke, dengan pembicara siapa nih, Ban? Katanya pembicara saat kali ini kita ditemani bidadari nih. Aduh. Duh. CS malu bego denger begitu. Ada siapa aja, Ban? CS, Bicara bidadari kita. ada CS. Oh, sama Jesse. Wah. CS-nya banyak ya. Oh, seneng gue jadinya. Berarti ini ada bidadari dari angkatan 18 dan angkatan 19. Kalau begitu langsung aja kita sambut. Halo KCS dan halo Jesse, apa kabar? Halo semuanya. Asik. Halo, Jadi baik. gimana kabarnya? Belum ditanyain loh, jangan bilang baik dulu, belum ditanyain. Kan ini basa-basi dulu. Tadi lo Apa kabar? ditanya sih. Baik, masih baik. Oh, masih baik. Ini lagi Jangan gimana? sakit. Jangan sakit. Kalau sakit kita sedih, Boy. Ya, Ini lagi pada di mana? Lagi pada di rumah kah atau di mana? di rumah dong. Di rumah. Iya, Yuk, keluar, yuk. corona ya. Itu dia. Wah, Di rumah direbut aja. sama Bang Ivan. Parah. Nggak terima. Oke deh, kalau gitu sebenarnya kalian tahu nggak sih kenapa kita ngundang kalian untuk ke podcast kali ini? Kira-kira tahu nggak? Mau nanya apa gitu? Tahu kan udah ada temanya. Oh, Aduh, ketahuan. Ya. Aduh, kita Gimana dong? siap-siap. Oke. Jadi Ya, nggak seru. emang kita sempat brainstorming. Jadi podcast tim Gaya lu Hintri itu brainstorming. sempat brainstorming dan banyak pertanyaan. Jadi sebenarnya kita ingin bertanya sih untuk KCS dan Jesse gitu. Mungkin untuk pertanyaan pertama boleh langsung dari Ivan aja. Kalau gue nggak terlalu kepo. Bang Ivan kan kepoan banget. Silakan Bang Ivan. Jadi gimana nih kesibukan kalian selama di kuliah? Sama di luar Dari kuliah KCS atau dulu. kemana? Dari KCS dulu aja. KCS deh. Ya, berarti gue dulu ya. Kesibukan dulu ya sebelum corona ini. Sebelum corona. Iya, sebelum Iya, corona betul. aja. Sebelum corona, ngapain ya? Paling ini sih organisasi doang, kayak Himtri, terus kayak kuliah, terus pergi. Udah sih gitu doang, yang nggak ada apa-apa lagi. Iya sih, sama ya. Kita kan mahasiswa juga Sama ya. Sama-sama siswa sih. Tapi KCS pernah ngambil kerja gitu nggak? Atau mungkin ada kesibukan lain, misalkan ikut lomba atau mungkin ikut apa gitu? Kalau sebelum corona, lomba belum. Kalau pas corona, lomba ya. Jadi gimana nih? Mau sebelum corona atau setelah corona? Setelah Nggak, corona. sebelumnya dulu nggak apa-apa. Oh Dulu iya. Lu aja, sempet jadi lu sempat jadi FL kan tuh? Oh iya, iya. betul. Iya, Aduh, sebelum corona baru inget. Dulu juga. kan KCS menyambut. Iya. Iya. Ceritain dong kenapa jadi FL kok mau. Iya, kenapa jadi FL? Terus Awal. komti kelas yang paling keren siapa gitu? Mor bisa diem nggak, Mor? Awalnya mau jadi FL ya karena ngelihat FL tahun lalu lah, sama lah kayak orang-orang kenapa sih pengen jadi FL ya, karena ngelihat FL tahun lalu ya seru gitu kan. Terus tiba-tiba ditawarin juga sama Ating waktu itu, ada yang nggak bisa jadi koor, terus kayak saya lu mau nggak kalau jadi koor, coba aja daftar dulu gini. Ya udah daftar, akhirnya ya udah keterima juga jadi koor kan buat jurusan Tri. Terus Keren. ya udah kayak Keren. siapin lah kayak wawancara untuk FL-nya, terus kayak buat anak-anaknya gimana kalau ada problem dan lain-lain gitu sih. Seru sih karena ketemu jurusan baru kan, kayak FL dari jurusan lain kan banyak. Kayak udah kayak cutting sama bukan angkatan 21, angkatan 22, kayak ya udah main-main aja gitu. Ribet nggak pas jadi FL ternyata?
ribet banget pas awal. Ribetnya tuh karena gini, kayak banyak lah kayak anak-anak ya pasti ngerasain juga pas kita jadi maba kan, kayak ini tuh gue ngapain sih, ini tuh kuliah tuh ngapain sih, bener gak sih kata orang-orang Masih pada bimbang-bimbang ya. Iya, apalagi banyak banget kan, kayak misalnya oh kalau ngurus ini harusnya ke SSC, oh ngurus ini harusnya ke LSC, banyak banget kan kayak santer-santer di BINUS. Nah itu yang bikin susah. Terus belum lagi kayak masalah Bimai, ada yang nggak bisa login, nggak bisa ini, kita harus ngurusin, itu sih yang capek di situ. Terus banyak ini nggak apa namanya, mau mbak yang nanya ke KCS lagi di mana KCS ini gimana Bimai kok nggak bisa buka, pada nanya gitu berarti ya? Banyak, bahkan ingat gak sih yang kita ABN itu sampai sehari, yaudah kita sehari kita sehari, bareng-bareng, akhirnya ngantri kan di SSC berapa puluh orang Betul. untuk ngurusin Ingat. Bimai. Itu sih yang apa ya, kayak pertanyaan sebenarnya kita nggak tahu jawabannya juga, dan bingung juga karena istilah masalah sistem kan, kayak kita tahu apa sih Iya, betul. BINUS. Ada mungkin ini kali pengalaman yang berkesan selama jadi FL yang paling berkesan gitu, misalkan Komti ABN tuh seru banget atau gimana gitu. Bisa ngorok dong, ngorok. Aduh. Bisaan Amori. Jesse jangan cemburu, bercanda doang. Ini Ya. acting doang. Berkesan apa ya? Itu sih yang kayak masuk setiap batch itu berkesan sih, karena kayak kalau jadi FL biasa kayak udah selesai nih satu batch. Tapi kalau jadi core tuh kayak aduh masih ada BBN, masih ada CBN, masih ada DBN. Itu sih yang kayak berkesan banget, karena setiap batch kan FL-nya beda-beda. Ya udah ketemu orang baru lagi, ngobrol sama orang baru lagi. Iya. Kayak gitu sih. Ketemu banyak orang baru ya berarti ya. Orang-orang yang unik gitu ya. Iya. Parabet Amori. Maaf, typo. Parabet angkatan lu sendiri, lu bilang udik. Maksudnya gua, Bang. Itu lagi sarkas ke diri sendiri. Itu sih Makanya, paling. tapi kalau menurut pendapat pribadi gue, emang KCS untuk menjadi FL juga asik Bang Ivan gitu. Kan gak ada yang nanya lu. Kan gue mau sharing, lagi mendukung argumen. Iya. Oke, tadi ada dari KCS, terima kasih KCS. Berarti kesibukannya itu ya, sebelum kuliah, sebelum corona, tadi FL, terus himpunan sama kuliah lah, pelajaran mata kuliah gitu. Oke, untuk setelah coronanya, KCS sibukannya tadi ikut lomba tadi kalau nggak salah denger. Iya, ikut lomba itu juga baru-baru ini ikut lomba, karena kan rasanya kayak aduh kayak banyak Kurang produktif ya. Iya, Ini kan kurang banyak produktif. yang pernah ikut lomba, terus kayak maksudnya nilai plus juga lah untuk nanti di CV, nggak cuma ambil tes doang. At least kita tahu lah kayak ikut lomba tuh gimana sih, nggak cuma yang kayak oh si ini ikut lomba, oh ya udah, yang penting kita tahu aja gitu. Oh ikut lomba ternyata seru, atau misalnya ternyata susah atau apa gitu. Tapi kalau menurut Susah, Cek. pendapat pribadi KCS ya itu gimana? Susah nggak tuh? Susah karena kan kita industri ya, maksudnya kita belajarnya juga kayak ya udah comot-comot dikit dari manajemen, ambil dari finance, ambil dikit gitu-gitu doang kan. Kita nggak kayak kita nggak kayak apa sih, kayak belajar finance belajar finance kan nggak gitu Kita yang kan. nggak belajar sampai selesai gitu, kita cuma ngicip-ngicip dikit. Kita Jadi kulit-kulitnya kayak- ya, kulit-kulitnya. Yang penting kita tahu semua. Nah, Iya. jadi kayak Itu kalau nggak enak. itu kan banyak kan finance, terus bisnis, marketing gitu-gitu kan. Jadi itu sih yang susah, kayak jadi kita kan kemarin bertiga tuh satu tim. Kita bertiga setiap malam tuh call sampai subuh buat kayak apa ya? Cari-cari info kayak misalnya tentang apa ya? IPO, terus tentang saham, maksudnya tentang pendapatan Indonesia gitu ya, pokoknya maaf. Bullshit. Iya nggak apa-apa, dimaafin kalau buat KCS mah. nggak pernah Oke, salah kalau kok. gitu itu menarik. Aduh, ini podcastnya rada-rada ya. Oke, kita lanjut. Tadi terima kasih banget untuk KCS sudah ngejawab pertanyaan. Sekarang gue penasaran di Jesse nih. Jesse gimana Jesse? Sebelum Jesse mau kuliah diajak ngobrol nggak? sama setelah kuliah. Jesse mau dong. Boleh. Tadi dia udah PC gue, kok gue Boleh. ada diajak ngobrol sih gitu. Jess, Ya, kebiasaan Itu Jess, ngarep hoax Jess. sih. Kebiasaan Jess. Jess. Gimana Jess? Apa Sebelum ya, kuliah sebelum- kesibukan sebelum kuliah. Sebelum Sebelum corona kuliah. kesibukannya ngapain aja sih? Kesibukan sebelum corona yang pasti jadi Ah. maba.
Jadi terus apa? masih ngerasain tuh kan baru-baru masuk kuliah. Ya paling ngerjain tugas kuliah. Untung Terus- ngerasain kuliah ya. Iya, nyoba terus ya main sama teman, terus abis itu Sini. Aduh mulut gua kasar sih, banget, maaf. enggak. Keceplosan. Parah bet. Terus Terus ya ini sih nyoba-nyoba jadi gabung jadi panit event. Oh, berarti maksudnya aktif ya, bukan kupu-kupu tapi kura-kura gitu ya. Tahu nggak artinya kupu-kupu sama kura-kura? Iya, kura-kura dikit-dikit. Apa? Kura-kura dikit-dikit. Tahu nggak artinya kupu-kupu sama kura-kura? Tahu dong. Kalau kupu-kupu emang apa? Kalau kupu-kupu kuliah pulang. Kalau kura-kura? Kuliah rapat. Aduh, gak enak Oh. banget nyebutinnya. Kuliah rapat. Iya, kuliah rapat betul. Berarti Jesse ini sebelum corona masih aktif ya, menjadi lu anggota himpunan bukan sih? Iya dong, betul. Asik. Pura-pura nggak tahu deh. Anda. Iya, kita satu divisi. Padahal kan kalian itu dia. Kita satu divisi sih. Ya kan cuma lu kompetensi ninggalin gua. Jadi ya gitu aja. Iya, Sosok aja sosok. Betul. Terus kalau misalkan setelah kuliah gimana? Setelah kuliah, pas udah corona gimana? Pas udah corona. Jangan grogi dulu, Mor. Asik Mor, kode Mor, bisa Mor. Aduh, Bisa. bisa lo ya. Gila gue diserak loh. Keren. Oke, kalau setelah corona ngerjain tugas kuliah juga karena kayak makin banyak nih kan ya. Terus GSLC rapat, gitu-gitu ya. rapat himpunan. Terus abis itu nyoba gabung di EC, jadi EC Itu Ici. Ece. Education Counselor. Asik. Keren dah lu. Udah itu apa? Tapi ada cita-cita jadi dosen deh. Hah? Mau Bukan. diajarin. Tuh kan, Amori so tahu biasaan kan. Biasaan. Minus. Nggak tahu tuh diem, gue aja nggak tahu diem. Coba jelasin dong sedikit tentang education counselor, terus kenapa alasan pengen masuk ke education counselor itu kenapa sih? Apa ya? Sebenarnya mau nyoba-nyoba aja sih karena awalnya Asik. kayak penasaran sih education counselor itu ngapain gitu kan. Nah, Terus. cuman waktu itu pilihan gue tuh ada dua, mau nyoba jadi aslep atau mau Apa nyoba jadi pilih gua? EC. Oh, Enggak. sama, mau terus. Mau nyoba jadi Kita aslep, keluar aja, mau nyoba Cek. jadi EC kan. Cuman Terus. karena waktu itu kondisinya kayak nggak memungkinkan buat daftar aslep karena kayak ada lah pokoknya nggak bisa buat jadi aslep. Ayo, Terus abis kenapa, itu ya udah ayo? milih. Apa tuh? Kasih tahu dong. Enggak, jadi gini. IPK. Kalau IPK kan nggak mungkin. Kan gue tuh nanya dulu tuh ke Ke kebetulan waktu itu ke aslep, salah satu aslep. Nah, kayak syaratnya apa aja buat masuk aslep kan. Terus bakal dites. Cuman waktu itu pasti kan kalau tes harus kita persiapin dulu kan. Oh iya, Nah, betul. waktu itu tuh laptop gue. Lu malas persiapin. Rusak. Enggak, bukan Ledak. gitu dong. Nah, iya laptop gue rusak dan Ledak. dan itu apa sih namanya? Bukunya, buku kita, Modul. gaptek kita itu ada di kosan. Jadi gue nggak bisa belajar. Ya udah mending gue jadi EC. Nah, Kosan terus- siapa? Kenapa? Kosan Siapa? gua pakai nanya. Kosan gue. Oh, kosan Jesse. Ya udah. Terus Ya siapa tahu kan ketika di kosan EC. temen. Lanjut. Iya. EC itu tadi nanya kan EC itu apa ya? Iya betul. EC itu apa? Iya. EC itu kayak kita itu semacam jadi marketing kali ya. Semacam marketing nggak tahu. formulir bingung Tanya balik gitu. ya. Jadi kita Iya. ngebantuin murid-murid yang mau Maba. masuk BINUS. Iya betul. Terus kalau misalnya mereka mau konsultasi jurusan itu kita juga bisa bantu. Gitu. Oh, ibarat Iya. kata kalau misalkan ada yang beli ke lu gitu dari formulir lu terus lu ntar dapat duit gitu ya? Mm. Ya semacam lah. Ya, Admin. semacam lah ya. Keren. Semacam. Kayak admisi dong. Jadi admisi dong. Apa?
Semacam Iya, admisi iya. dong. Oh, Admisi? Betul, admisi. 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 Maaf dengar polisi, rada bingung tadi. Oke deh. Keren-keren sih, menarik ya jadi EC-EC itu. Gue tahun depan jadi EC lah. Iya, Buat menarik. kakak-kakak Iya. atau om-om atau tante-tante lagi denger ini, tolong diterima ya Jesse ya, karena Jesse kinerjanya bagus kok. Oke. Jadi kita, amin. abis itu kita lanjut ya ke pertanyaan kedua nih dari gue. Asik. Sebelum pandemi, salah. Ya boleh deh, nggak apa-apa. Sebelum pandemi sama sesudah pandemi, jadi sibukan yang mana sih? Maksudnya, misalkan di pandemi tadi dia ngapa-ngapain aja, dan sesudah pandemi ngapa-ngapain aja, dan lebih capek mana sih? Mungkin silakan dari Jesse deh, kali ini Jesse lagi. Oh, sebelum pandemi, sesudah pandemi. Sesudah, ya itu capean mana, terus sibukan mana menurut lu? Kerasanya sih bukan mana Nah. kira-kira. Gimana ya? Lebih capek tuh kayaknya capek dua-duanya sih. Wah, Soalnya capek apa? kayak Capek hati, kelas- capek fisik. Enggak, capek semuanya lah pokoknya. Lo kenapa sih, Mor? Soalnya tuh Semuanya. kayak kayak plus minus gitu loh. Kalau misalnya Oke. sebelum pandemi kan kita kayak datang ke kampus, terus misalnya ada jadwal yang padat, jadi di kampus seharian gitu kan. Belum lagi kalau Tapi- misalnya ada urusan lain. Tapi bisa sama Iya. teman-teman gitu ya, maksudnya jadi capek bareng-bareng, Iya. terus jadi lebih kerasa nggak ada beban gitu ya. Nah terus menurut gue juga kalau kita kayak kelas offline kan kita kelasnya lebih sering face to face, jadi Betul. gue jadi lebih ngerti sih buat pelajaran, cuman dan tugasnya jadi lebih dikit, iya nggak? Oh iya, Bener ya? betul sih, betul. Setuju. Nah Setuju gue. terus kalau misalnya setelah pandemi capeknya itu lebih ke yang kalau kelas harus natepin layar terus, jadi kayak capek aja. Capek. Sampai lo akhirnya pakai kacamata kan? Enggak gara-gara itu juga sih gue pakai Oh, kacamata. dikirain. Nggak apa-apa, Mor, tapi Walaupun makin hati cantik terus. pakai kacamata kok. Iya. Tapi Enggak sih, kalau di- gue Jesse ngapain aja juga cantik, Bang. Bisaan. Oke, lanjut. Tapi kalau Oke. misalnya kalau kita di rumah jadi bisa sambilan yang lain-lain gitu, bisa melakukan hal lain juga yang menyenangkan atau Iya, paham. bisa sambilan Apa tuh gitu. menyenangkan? Menyenangkan ngapain tuh? Main sama adeknya. Main. Oh. Iya, Nonton drakor gitu loh, Bang Ivan. Iya sih. Tapi kalau misalkan selama pas lagi pandemi ini lu sering berkomunikasi nggak sih sama temen-temen lu? Kan biasanya kalau tadi lu cerita sendiri tuh kan, kalau offline lu maksudnya bisa ngobrol sama teman-teman segala macam, tapi pas lagi pandemi ini lu walaupun secara online lu tetap berkomunikasi nggak sama teman-teman, kayak misalkan video call bareng atau nonton bareng, pokoknya yang produktif tapi bareng-bareng gitu, pernah nggak sih? Atau sering nggak sih? Pernah sih. Oh, Cuman pernah. kayak lebih jarang karena sibuk masing-masing juga gitu. Aku nggak sibuk aja Iya. kalau mau. Iya, lu jangan ambil peran gue dong, itu udah giliran gue. Itu gue pengen lo ngomong. Jadi kalau Aku free misalnya kok, Jesse emang Jess. nggak sibuk, tanya aja ke gue, maksudnya biar kita ngerjain bareng-bareng. Kan kita satu kelas, Jess. Oke, lanjut. Ini topiknya udah mulai rada nyelempeng. Oke, silakan KCS. Gimana kalau KCS? Gimana nih kesibukannya sebelum pandemi dan sesudah pandemi? Lebih sibuk mana? Dan ya ceritain aja. Kebetulan sama kayak Jesse, karena kan istilahnya kita Oke. semua ngerasain lah kayak capek banget natap layar laptop, apalagi kalau kelasnya lanjut terus 3 kelas berturut-turut tuh capek banget kayak Yo, capeknya. itu capek ya KCS, kayak dari hati banget sih, terdengar dari hati banget. Tolong Binus, ini udah ada satu murid yang mengeluh, tolong mungkin dipertimbangkan gitu. Oke, silakan lanjut KCS. karena istilahnya kalau dulu kita ke kampus even kita harus kayak siap-siap, terus kita harus juga OTW dan lain-lain, tapi masih lebih oke dibandingkan kebanyakan BSLC. Kayak jadi tugas lagi kayak baru selesai tiba-tiba ada lagi, baru selesai ada lagi kayak nggak habis itu tiap minggu. bahkan kalau biasanya ada 2 sesi, kelas Fitcon sama kelas BSLC, kayak berasa kayak misalnya
oh Fitcon nih nggak ada tugas, wah enak nih. Tiba-tiba muncul forum, suruh kerjain tugas lagi, kayak capek banget, kayak bener-bener apa ya, mending deh kalau misalnya kita ke kampus kerjain bareng-bareng sama teman. Emang sih kalau kayak kalau online tuh kita bisa kerjain bareng-bareng juga kan, soalnya emang juga sering kayak Teams bareng atau nggak Line bareng itu buat kerjain tugas itu. Cuma kan beda ya rasanya, apalagi kalau kita nggak ngerti. Biasanya kalau kita nggak ngerti kita langsung kayak apa sih ini gini tadi udah ngomongin apa sih ini. Tapi kalau online kan iya, kita mau nanya juga orang jelasinnya gimana gitu kan. Nah gitu Ada sih jarak. paling capeknya tuh di situ. Sama apa ya, udah sih paling gitu, kayak sibuk-sibuk yang normal lah, kayak yang lain juga. Paling yang baru adalah lomba kayak tadi yang udah gue bilang itu sih paling. Oke, menarik. Tapi dari semua itu selama ini KCS masih menikmati aja kan, maksudnya walaupun secara online gini tetap menikmati nggak sih, maksudnya cara berkomunikasi dengan teman-teman. Gue waktu itu soalnya sempet nih, gue pribadi gue jarang banget teleponan sama teman-teman, dan itu gue sadar gitu, gue jadi komunikasi sama orang tuh jadi canggung gitu, jadi kayak apa ya, mungkin udah lama nggak berkomunikasi jadi rada canggung. Akhirnya gue biasain tiap seminggu sekali tuh pokoknya gue harus ada teleponan sama teman-teman sih gitu. Kalau KCS sendiri Lo ada cewek, Mor? Bukan cewek, cowok juga, sama Sorry. cowok set boy gitu lah, sama gitu. Sorry. Yang punya satu visi misi sama gue, pokoknya hidupnya sedih, nah itu biasa teleponan sama gue. Gimana kalau KCS gimana? Merasa kayak gitu nggak sih? Enggak, soalnya setiap hari pasti chat sama teman, kayak chat aja gitu, kayak Temen. enggak. Pasti setiap hari Ces gue temenin kok. Mor, tenang aja. Enggak percaya. Enggak percaya. Biasanya sama Lisa sama Dea kan kita juga ngomongin lomba, terus sama Besti. kadang kayak gitu, kayak ngomongin aja apa kek mau pergi makan kek, atau misalnya tadi dia ngapain kek, ya gitu, kayak chat aja. Kadang juga kalau habis lomba, selesai kerjaan lomba udah capek nih, jadi lanjut besok, abis itu kita telepon. Coba deh cowok yang kayak gitu. Ngobrol. Jadi Kalau cowok itu rada cringe. Amori lagi ngapain? Aduh, itu aneh banget sih. Tiba-tiba kan Bang Ivan udah makan belum? Aduh, geli. Aduh. Males. Berarti kita harus cari cewek sih, Bang. Ya sih. Loh, gua ada lu. Oh iya, gila, sombong banget lu. Berarti yang punya Jess, cewek ayolah, itu belum Jess. tentu bahagia. Kesian Amori, Jess. Udahlah. Bukannya Mori udah punya cewek? Iya. Mana, we? Ayo. Siapapun Udah lah, yang dengerin Jess, podcast nggak ini, apa-apa. kalau misalkan mau deket sama gue, langsung aja di Instagram gue, ada @nicholasamori semuanya. Dah. Astagfirullahaladzim, Amori. Ya Allah. Oke, silakan Bang Ivan. Mungkin ada pertanyaan lagi. Bang Ivan ada pertanyaan nggak? Bapak. Ayolah. Profesional. Kan lo berdua orang himpunan lah ya. Termasuk orang himpunan lah ya. Pernah gak sih sampai keteteran sendiri gitu, sampai sakit mungkin? Tapi lo enjoy, tapi lo sampai sakit ngerjainnya. Sampai bener-bener lo Sakit polin. Bebas, banget. mau sakit fisik, mau sakit hati juga slow, ceritain aja. Kalau bisa sakitnya gara-gara orang, biar seru kita ngomongin orang. KCS dulu deh, KCS. Soal JC gue udah bisa tahu sih. Sakitan apa yang dia rasakan gue tahu. Ayo KCS, langsung sikat aja KCS. Bisa banget deh. kalau capek iya, tapi sampai sakit tuh mungkin gara-gara yang lain, gak cuman gara-gara himpunan, karena kan ada himpunan, terus ada juga lomba, ada juga kerjaan tugas, ada apa, itu capek nantap layar terus. Karena emang dari dulu gue tuh orangnya bukan yang tipe penatap layar, karena main game aja gue bisa pusing gitu, jadi kayak sakit. Itu sama kayak aku. Gini. Males dengernya. Aku main game gak kuat. Tahu? Jangan. Karena bukan nonton lama-lama juga kayak bisa sih, cuman kayak jadi nggak enak badan gitu loh. Jadi ya mungkin sakitnya gara-gara himpunan gitu. Kayak ada lah yang lain-lain. Cuma kalau dibilang keteteran itu pernah. Walaupun udah kerja bertiga sama Sasan core juga. Jadi kayak tetap karena kita bertiga juga banyak tugas, jadi keteteran bertiga gitu loh. Kayak keteterannya bersama-sama gitu ya. Iya, kayak misalnya ada
bikin company profile lah, terus misalnya ngedit apalah kan, walaupun anak humas banyak tapi tetap aja tuh kayak karena kerjaannya juga banyak, jadinya kita keteteran kayak maksudnya siapa nih yang harusnya dapetin ini kerjasama, atau misalnya siapa nih yang harusnya ini, siapa nih yang harusnya itu. Kadang rapat juga sama kadif-kadif yang lain, terus kadang rapat sampai malam. Itu sih maksudnya kayak banyak lah kayak dulu kalau jadi aktivis kan istilahnya cuman nunggu doang nih kayak ya udah ada kerjaan Ya, nunggu tugas ya. dapat kerjaan dari kadif terus ya udah dikerjain selesai, ya udah. Kalau kadif tuh beda gitu, kayak harus tanggung jawab ini, harus tanggung jawab itu, harus rapat ini, banyak lah kayak yang harusnya yang apa ya, dari aktivis dulu kita cuma ngeliatnya kayak kalau jadi kadif tuh enak ya, cuma nyuruh-nyuruh doang, atau kayak misalnya kalau jadi ketua tuh enak ya kayak nggak perlu ini nggak perlu itu, tapi kayak banyak banget hal-hal kecil lah yang kita harus perhatiin, kayak misalnya penilaian dari SCAC, terus misalnya penilaian dari yang lain-lain, itu tuh kayak detail-detail kecil yang kalau nggak diomongin tuh bisa jadi fatal gitu sih yang bikin keteteran itu. Padahal aslinya mah kalau jadi kadif gitu sibuk ya, maksudnya ngasih tugas tuh juga nggak semudah itu, karena mungkin sulitnya adalah di tanggung jawab kali ya, bener ya? Benar. Kalau mereka salah, kita yang disalahin sebagai ketua gitu kan misalnya. Nah, benar. Even kayak misalnya editannya warnanya jelek aja kadang kayak di komentar gitu kan, misalnya sama siapa gitu. Itu pasti kita yang kena, kayak kenapa sih kalian nggak cek dulu? Kenapa sih harus kayak gini, harus kayak gitu? Ya kita yang kayak padahal istilahnya bukan kita yang edit gitu, bukan kita yang tanggung jawab, cuma kan maksudnya emang mau kita bilang kita nggak salah gitu. Tapi ya gimana kita ketuanya gitu kan ya. Apalagi orang tuh sukanya ngelitik dikit kritik, nggak tahu di belakangnya gitu. Kok udah jadi curhat. Tuh, makanya maaf kepada semua pengurus saya jika saya, Salsa dan Cecil banyak revisi, mohon maaf pada semua. Ya, tapi Karena maksudnya kadang bukan cuma dari kita doang, kayak kita juga diharapkan dari Juven, dari SAC, dari yang lain-lain gitu. yang penting kan maksudnya banyak revisi segala macam itu kan untuk yang terbaik buat buat semuanya gitu. Betul. Berarti gitu ya untuk Tapi CS terbaik kok buat gue kok. Aduh. Udah sempurna. Susah bang. Udah nggak nyerah, sumpah mendingan nyerah. Susah. 1001 laki. Itu yang baris sorry. Gua doang bang. Susah. Skip. Sorry. Oke, kalau gitu kita lanjut aja berarti bang ya. Kita ke Jesse. Oke, silakan Jesse. Oke, kalau gue pastinya pernah, karena setiap orang kan pasti walaupun misalnya bisa apapun dia ini manajemen waktunya bagus kan pasti pernah keteteran. Oh iya. Pernah sih, karena kayak gue merasa sekarang makin banyak hal yang gue lakuin, jadi bisa keteteran gitu. Pernah mungkin ada contoh ceritanya gitu? Apa? Kenapa bang Ibu tadi? Pernah sampai sakit nggak? Oh iya betul, pernah sakit nggak Jess? Sakit. Enggak pernah sampai sakit. Sakit Kalau fisik. sakit bilang aku ya. Aku. Aduh. Semuanya Bang Ivan mah emang semuanya jelas gitu. Enggak. Hati-hati Bang kalau cewek lu denger podcast ini. Perang dunia 3. Iya, astagfirullah. Aduh. Enggak apa-apa pakai Jesse sama aku. Lanjut oke Jess. Tadi mungkin ada contoh ceritanya gitu. Apa ya? Contoh kejadiannya. Contohnya tuh sebenarnya gue tuh kayak lupa gitu loh. Gimana ya? Bisa lupa. Keteteran itu. Bisa lupa. Iya beneran. Apa ya? Berarti lu nggak suka mengingat-ingat yang tidak gitu baik ya? Iya. Contoh sih. Kayak misalnya nih gue tuh ada dulu kita kayak misalnya sibuk ngerjain apa sih namanya? Laporan nggak tahu Jess. Iya laporan lab fisika gitu kan. Nah misalnya ada nih ngerjain itu dulu. Gue tuh kayak misalnya kalau misalnya ada tugas yang numpuk, gue tuh akan terus misalnya ada disuruh ngedit misalnya gitu ya. Okay. Maaf ya cerita gue kayak agak-agak
Kok bisa? Iya nggak apa-apa, aku Gue dengerin mau kok. bilang, Aku kok dengerin, gue aku rada dengerin. bingung, Tenang, tapi tenang. ya oke lah. Mbak Jesse, Nggak apa-apa, aku ngerti kok. Nah, jadi misalnya ada Makin lu tugas bagus. dan ada ngedit gitu deh. Nah, Ya. gue itu tuh gue kan jujur aja gue lebih suka ngedit kan, ngedit gitu Kalau gue loh, lebih suka ngedit Nggak sesuatu. Nah, Jadi gue tuh Sorry. jadi lebih fokusin gue tuh ngedit dulu sampai kayak gue puas. Jadi gue tuh kayak ninggalin dulu yang lain, bener-bener ninggalin. Oh, bagus sih. Berarti lu Ngerti nggak? tipe orang Pantes lo ninggalin. fokus. Nggak diem lu. Iya. Nggak boleh. Nggak boleh. Sorry. Ini giliran Gitu, gue. jadi- Sorry. Iya, jadi gue kayak fokus itu dulu karena kalau misalnya Tipe gue orangnya ngerjain yang fokus satu lain, dulu ya? gue Hmm. kalau misalnya gue ngerjain lain, gue tuh kayak gak bisa gitu, kayak kepikiran. Misalnya tiba-tiba kayak muncul ide gitu kan, terus gue langsung kayak udahlah gue ngerjain dulu, edit dulu. Pernah Gitu kepikiran sih, ini nggak sih? lebih. Maksudnya selain kepikiran kayak gitu, pernah kepikiran Bang Ivan atau gua gitu nggak sih? Lah kok lu gombal bawa gua? Enggak sih. Gimana lu? Nggak pernah ya? Gimana lu? Tolong dong, please dong. Lu mohon dong. Acting nggak apa-apa. sangat Eh, jujur. Lu selalu kebayang lo Jess. Oh gitu ya. Jangan percaya Jess. Mohon maaf Asli. nih. Gua. Kok lu gitu? Gua. Iya sih Bang Ivan, tapi kalau Bang Ivan emang dia nggak bohong. Berapa kali dia sempat kecurhat ke gua, kok Jesse nggak bales ya? Salah. Foto lu gue share lu. Foto lu kemarin gue share. Tenang aja, gue juga bisa share. Kita saling punya privasi dia. Kita saling punya rahasia deh. Tenang, nggak takut. Oke, lanjut ya berarti mungkin ke pertanyaan terakhir. Ini gue pengen nanya sih. Tadi kita udah ngomongin. Tadi banyak dari Jesse, dia ngomongin, oh kalau gue orangnya tipe kefokus satu hal. Terus KCS itu dia juga banyak kegiatan segala macam. Terus pernah sakit juga karena kecapean segala macam. Nah, Siapa mungkin yang pernah sakit? Enggak ada. KCS pada sakit. Emang Jess pernah Oh, KCS sakit? nggak sakit deh. Sakit kepala. Ya, maksudnya gua, kecapean. kan. Oh iya itu kan yang penting itu sakit kan, sakit kepala kan Iya, penyakit benar. gitu. Benar. Oke, aku salah. Mungkin nggak tahu, mungkin sakit kepalanya karena kecapean atau anxiety, kita nggak tahu. Nah tapi intinya itu adalah sakit. Oke, gue pengen bertanya doang sih, mungkin ini juga bagi para pendengar juga bisa menjadi masukan atau mungkin mereka bisa menirukan juga. Kira-kira tips and trick buat ngatur waktu antara organisasi sama kuliah itu gimana sih? Nggak usah organisasi sama kuliah deh, mungkin Apapun, digabung apapun. organisasi, kuliah, kerja sama bisnis gitu. Karena kalau yang gue tahu si Jesse itu kan bisnis dia. Ada namanya apa namanya Jess? Aduh gue lupa. Kecis. Gue lupa banget ada C ya, iya nggak sih? Kecis ya. Ya. Gue tulisnya Ya, pakai pokoknya C, tapi bacanya Ada C-nya, gue tahu ada C-nya. Ya, apa namanya? Kekis kue dong. Kecis. Oke, Kecis, cheese ya kecis. guys. Nah itu kan Jesse ada kayak kecis gitu. Makasih Nah mungkin yang ini udah mempromosikan. mungkin ini bisa Vin, dia dijawab Jesse dulu. dikat. Ini mungkin bisa dijawab sama Jesse dulu. Gimana sih lu cara ngatur lu menjadi aktivis di PKK kompetensi, dan lu gimana sih mengatur kuliah lu dan juga sosialisasi lu dan juga apa pekerjaan lu itu, bisnis lu yang kecis itu. Mungkin lu bisa tolong jelasin tips and triknya itu gimana sih? Dan mungkin kalau lu mau promosi dikit juga boleh, nggak apa-apa. Silakan Jesse. Kalau dari gue tuh biasanya ngelis dulu apa aja yang harus gue lakuin. Kayak misalnya misalnya lagi ada orderan kayak apa aja. Terus abis itu ada tugas apa aja, sama tugas himpunan ataupun misalnya ada event itu apa aja yang harus gue lakuin. Nah, terus habis itu ditulis deadline-nya masing-masing. Soalnya itu penting banget supaya kayak bingung dan jadi jelas gitu kan apa yang harus kita lakuin duluan. Iya. Nah, terus gue juga biasanya ngerjain yang paling deket dulu nih deadline-nya. Deadline-nya. Terus Oke, sama yang paling gampang diselesain duluan. Terus kalau misalnya ada tugas kuliah, sebisa mungkin dikerjain di hari itu atau enggak besoknya, soalnya biar nggak numpuk-numpuk gitu loh. Karena kan Iya sih. bener kan? Bener, karena gue kayak- jujur Iya, kamu lihat selalu lu benar. di Kamu forum. selalu benar. Enggak, Jesse pernah salah kok.
Jadi kalau menurut gue pribadi emang untuk yang lu bilang itu gue setuju banget karena lu setiap di forum tuh lu selalu jawab pertama biasanya, kalau nggak pertama kedua atau nggak ketiga, dan biasanya gue ngontek jawaban lu. Oh gitu ya? Iya betul, gue lihat nih, oh Jesse udah jawab juga gitu. Biasanya gue emang terpicu juga sih gara-gara lu tuh menurut gue karena lu rajin gitu, gue jadi ingin ikut rajin gitu loh. Bagus sih, bagus. Oke, silakan lanjut Jess. Soalnya menurut gue kayak itu tuh cara yang paling efektif, karena kayak misalnya nih gue, kalau misalnya lo tahu kalau lo itu gabung misalnya lo gabung jadi punya bisnis, atau lo gabung jadi panitia, atau lo gabung organisasi, kayak ya lo tuh harus gimana ya? Ya kan gimana ya? Harus rajin. Jadi maksudnya ngerjain tugas kuliah secepat mungkin, biar lo tuh punya waktu buat ngerjain yang lain gitu. Betul. Karena pasti bakal. Iya, kalau nggak ngerjain terus nunda-nunda fix banget keteteran. Iya, nanti bakal pusing sendiri. Nah, terus cuman kan kita pasti kadang punya waktu jenuh, capek gitu kan, nggak mood. Yeah. Itu biasa gue lebih ke nyicil tugasnya. Misalnya kalau misalnya lagi ada tugas kalkulus nih, gue bakal nyicil dengan kayak pahamin dulu soalnya apa, atau enggak gue cari di Google gimana cara buat nyelesain tugas itu, terus gue copy linknya, terus gue save dulu nih, biar nanti kalau misalnya pas ngerjain gue bisa lihat lagi gitu, buat biar gue bisa lihat lagi misalnya gue kurang paham ngerjainnya gitu sih. Atau enggak nyicil 2 soal dulu 1 hari, terus pas kalau udah mood atau udah nggak jenuh baru kerjain lagi gitu. Jesse curhat guys barusan, jadi dimakan semua dengerin ya. Dengerin curhatan dia. Soalnya kadang kayak kalau misalnya gue lagi jenuh atau gue lagi malas, terus kayak gue mikir, aduh gue tuh harus ngerjain, harus kayak punya kesadaran diri sendiri lah buat ngerjain tugas, nge-push diri sendiri. Itu sih penting. Kalau CS gimana? Kalau saya sangat berbeda jauh dengan Jesse. Ketika orang sudah punya forum, saya tidak. Bahkan sampai terlewat. Betul. Itu tuh emang sih gue orangnya pelupa parah. Tapi kadang gue ngingetin diri gue sendiri itu pakai list-list yang ada di HP lah. Kayak notes gitu, reminder. Misalnya ada tugas nih, gue tahu ada tugas, ya udah buka dulu. Kayak misalnya tulis dulu nih di reminder tugas ini kumpulnya kapan, tentang apa. Nah udah tulis. Nah udah tanya tuh nanti di grup kayak, guys kalian mau kerjain kapan, mau kerjain bareng nggak? Kalau mau kerjain bareng maunya kapan, bisanya kapan. Udah nanti kalau misalnya udah tentuin baru set lagi di kalender kayak, oh jam segini tanggal segini mau kerjain ini. Udah sama sih, tapi sama kayak Jesse. Kayak misalnya kalau ada tugas yang susah, pasti gue nyicil dulu. Kayak misalnya laporan, kan semester ini gue ambil lab juga. Jadi biasa gue kalau laporan itu gue ambil kayak gue udah belajar banget dari HIS. Kalau biasa dulu kemarin itu pas HIS gue kerjain itu maksudnya betul-betulinnya semuanya itu pas H-1 kan. Nah itu nggak bisa banget. Itu gue kumpul waktu HIS. Bahaya ya, H-1 tuh bahaya banget ya. Panik rada nekat. Pas kirim itu tuh kayak bener-bener itu belum selesai, bener-bener masih hancur banget formatnya semuanya, tabelnya bisa lah apa, terus belum apa, terus gue sama Jupe kayak, gue kan suka ngomong sama Jupe, gue kayak, gimana dong, terus pas mau save, udah selesai nih, terus kayak Jupe bilang, yaudah save aja, akhirnya kita save, terus pas kita mau apa itu, kita ekspor jadi PDF, error dong wordnya, akhirnya udah bisa, kita kumpul tuh kan, datanya 2359, kita kumpul 2358, bener-bener 2358, tapi itu belum selesai, untung kayak masih dalam hati gue kayak ya udahlah masih ada revisi, ya udahlah kayak kan yang diambil nilai revisi kan, akhirnya setelah itu gue udah pasti kayak H-1 itu udah jadi semuanya, yang penting tinggal dicek doang, dan sampai sekarang masih gue terapin karena itu sebenarnya kayak kalau gue tuh selalu selalu
apa ya, kayak termotivasi untuk kerjain duluan karena gue udah melakukan kesalahan gitu. Kayak kemarin gue lupa jawab forum, akhirnya gue termotivasi, gue bikin wallpaper, gue tulis jangan lupa jawab forum. Jadi biar gue ingat jawab forum gitu. Keren ya, maksudnya kreatif sih itu. Iya, gue apa kayak self reminder gitu. Iya, Jadi, Coba deh, Cek. buat Coba salah. wallpapernya tulisannya jangan lupa balas chat Ivan gitu loh. Aduh, diambil lagi. Gue baru banget mikir. Aduh, Bang. Sekali-sekali cobain, Cek. Bang Ivan tuh Nanti apa gue ya? nanti gue yang ngingetin. Krokodilnya jago banget. Krokodilnya itu. Nanti gue yang ngingetin. hotel. Udah Pokoknya kan. lebih itu sih, lebih ke self reminder. Tapi kadang kan karena gue sekelas juga sama teman-teman gue biasanya, jadinya mereka juga kadang saling ingetin kayak udah jawab ini belum, udah jawab itu belum. Kalau misalnya belum nanti ya gitulah, kayak kadang kita ngeliatin juga gitu di forum, oh si ini udah jawab, oh si ini belum jawab. Kalau misalnya belum, kita ingetin kayak misalnya siapa, lu belum jawab nih forum, jangan lupa jawab gitu. Biasanya langsung jawab gitu. Itu sih. Gemes Temennya banget. perhatian banget. Tapi Iya, Temennya pengen perhatian punya banget. temen. orang ya nggak mungkin lah mereka setiap kali cek-cekin, terus gue juga setiap kali cek-cekin punya mereka, jadi harus Iya. ingetin diri sendiri juga. Makanya gue bikin reminder, bikin tugas apa yang harusnya gue kerjain, terus kapan deadline-nya gitu. Iya. Lain kali ingetin gue, Cek. Kita emang satu kelas ya. Oh iya. Aduh, Mohon saya maaf beda jurusan. jurusan. Mau speak tapi gagal gitu ya kak. Apa-apa. Terus sekarang lu berdua lagi sibuk apa nih? Ada apa nih, kan mau menjelang? Ya udah, selama ini ada kesibukan tambahan kah? Atau masih gini-gini aja dari dulu? Dari dulu tuh, dari Maret. Iya, nggak apa-apa, CS, jawab lagi. Bingung ya. Kayaknya kalau misalnya mau untuk kedepannya paling mau ikut lomba lagi, karena istilahnya Asik. satu kan tidak cukup ya, terus belum tentu menang ini yang satu ini juga, karena lawannya lumayan berat, ada 120 tim kalau nggak salah. Nah, jadi kita juga lagi nunggu pengumuman. Sementara itu mungkin bakal cari-cari lomba, maksudnya kalau kemarin terlalu berat ya itu lomba, jadi kayak kita mau cari yang lebih gampang aja. Karena Ini emang lomba apa? Lomba yang lu ikutin lomba apa emang? saya business competition, SI. Lomba mau menangkan hati Bang Ivan kali. Anjay. Gue daftar pertama Bang. Nggak mau kali. Ini ngomong-ngomong kelas, Jesse kan kita sekelas, Jess. Bisa tuh, Jess, kita saling ingetin. Amori, lu belum ngejawab ini gitu kan. Gue gak punya temen, Jess. Sip. Bisa Siva dikat aja, dikat. Ya ampun. Siva diedit aja, dikat. Masalahnya, teman-teman gue laki, Bang. Nah, lakinya tuh mirip-mirip sama gue. Jadi kalau lu udah ngerjain ini belum? Hah? Emang ada tugas itu? Jadi sama-sama lagi gitu. Nah, deadline kapan? Malam ini jam 12. Ya, udah. Mati udah itu kayak gitu. Tapi gue pingin sih mungkin untuk masalah forum itu kan kita sebenarnya kayak bukan untuk KJC doang, untuk JC sama KCS doang yang bermasalah, tapi kayak untuk hampir semua orang sih kalau forum itu, karena kalau misalnya assignment kan ada peringatan tuh ya, ada di hari ada tulisan deadline gitu. Nah kalau forum tuh nggak ada, kadang tuh mungkin kalau akan lebih mudah kalau misalnya forum tuh ada tulisan reminder nih forum deadline hari ini. Nah masalah forumnya udah banyak, terus nggak ada reminder, wah. Emang dari kitanya emang harus rajin-rajin buka Bimob, bangun tidur buka Bimob, mau tidur buka Bimob lagi, nyata terus. Iya, gue kayak gitu aja setiap pagi. Enggak mungkin. Anjing, nggak percaya. Enggak. Gila. Kalau gue setiap pagi itu bilang, selamat pagi Jesse, udah makan belum gitu. Aduh. Itu percayalah semua orang jelas. Iya. Gitu. Jesse, nggak apa-apa, bikin Amori senang. Nggak apa-apa, biar Amori senang. Ayolah, acting doang sih, acting bentar. Itu Iya, aja sih mungkin dari gue itu aja. Dari Bang Ivan mungkin ada tambahan lagi apa enggak? Enggak sih, tapi ada yang pengen diomongin nggak? Ada yang mau diapain nih? CS, Jesse, ada tambahan gue punya nggak? ide Bang. Pengen Mungkin cerita apa? dari KCS sama JC ngasih pesan kali ya. Ini ngasih pesan buat ke
angkatan masing-masing atau enggak Kak? Oh enggak. Enggak. Buat para pendengar podcast ini, para masa himtri ini untuk masa industri ini untuk mungkin lebih produktif salah, kan? atau maaf guys, lupa template. Mungkin untuk lebih lebih gimana sih dalam keadaan kayak gini tuh kita nggak boleh putus asa, harus tetap produktif. Mungkin ada pesan atau apapun deh dari KCS dulu deh. Dari Jessie boleh. Dari Jessie aja deh. Nggak, karena Jessie selalu pertama. Jessie juga lagi mikir dulu nih. Gak apa-apa, aja. Bisa lah Jessie. Apa ya? Ini apa nih? Disuruh ngasih apa? Pesan pesan aja buat ya? para pendengar, podcast kita kali ini. Pesannya ya di pandemi ini ya tetap jaga kesehatan, terus karena situasi kayak gini ya gimana ya, tetap semangat aja buat ngejalanin kesehariannya. Terus mungkin gue lebih ke ngasih tips kali ya buat yang anak-anak binus, buat kalau misalnya ngerjain tugas forum kayak apa sih ini dikat aja bisa nggak sih? Nggak bisa. Kita sistem podcastnya nggak ada cut, nggak ada edit, langsung gitu. Gue nggak ngerti. Ini yang bagian ini mau kita pindahin ke depan Jess biar pada semangat nontonnya. Sumpah deh. Lanjut Jess. Ini kita on air, kita sistemnya on air Jess. Ini kita lagi ibarat kata radio lah. Lanjut aja Jessie. Pesannya apa guys? Alvin mau di-cut kalau ada bayaran kan, Vin? Aduh. Kalian kalau mau cut urusan sama Alvin ya. KCS duluan deh. Boleh. KCS silakan KCS. Buat anak-anak binus, buat anak binus terutama anak ini ya tau lah kita banyak tugas, apalagi banyak yang semester kayak gua atau mungkin yang di atas itu kan banyak tugas. Di atas lagi magang ya. Ya udah buat mungkin untuk KCS kasih tahu dulu dong, KCS itu sekarang semester berapa? Karena kan pasti pendengar podcast kita semuanya tahu nih. Saya semester 5 sekarang. Oke, semester 5. Nah, untuk anak-anak mungkin yang lagi berkeluh kesah karena banyak tugas, banyak ini, banyak itu. Yang pertama, jangan lupa kerjain tugasnya karena sesibuk apapun emang tugas kita, kewajiban kita adalah sebagai mahasiswa mengerjakan tugas. Even tugasnya itu sebanyak apa, kita nggak bisa kayak kenapa sih tugasnya nggak bisa, karena kan istilah ya udahlah, kita juga orang-orang yang belajar, kita mau belajar, apa gunanya kita kuliah kalau kita nggak mau kerjain tugas itu. Betul banget. Ini FYI ya, KCS tuh abis ini berargumen guys di Snapgram. Iya, kemarin aku lihat story-nya. Aku lihat story juga Bang Ivan, tapi gue setuju banget Bang. Gue setuju banget. Argumen yang diberikan tuh benar. Karena menurut gue, kita mengeluh, orang-orang tuh pada mengeluh tapi nggak ada usaha gitu loh. Maksudnya kita ngeluh boleh saat kita jenuh, saat kita terlalu capek kita ngeluh boleh. Cuma tetap kalian harus ada usaha karena itu ada tanggung jawab kita. Bayangkan orang tua kita yang mencari duit dia keadaan kayak gini kan jauh lebih sulit ya kan. Nah kita tuh tugasnya simpel gitu, tinggal kuliah, tinggal belajar. Kayak lu jalanin aja. Iya, kita jalanin aja. Di saat kita nuntut hak, kita juga harus tahu lah kewajiban kita tuh apa. Gitu. Betul. Waduh. Kalau ACS Presiden 2028. Nah, ini dia. Presiden 2028. Wakilnya Jessie fix udah. pokoknya bisa kelar. Ya ampun. Tapi jangan lupa juga jangan terlalu fokus sama sama tugas-tugas kuliah kayak terlalu dibawa akal hati kayak aduh banyak banget tugasnya, aduh gue nggak bisa kerjain terlalu banyak ini gue yang dibawa ke hati apa Cek? Iya benar-benar. Pacar lah. Kayak gue nggak kuat lah, gue nggak bisa lah kalau kuliah kayak gini. Jangan, karena apa ya di karena itu jatuhnya apa ya, anxiety kali ya maksudnya. Iya jadinya anxiety kan dikit pusing membebani sendiri gitu. Jadi sebisanya apa ya kayak ya udah dibawa santai aja. Kalian juga punya teman-teman kan. Jangan lupa juga
even kita lagi PSBB, nggak PSBB lagi ya, mohon maaf, even kita lagi pandemi, kita kan juga masih bisa kayak keluar untuk kayak mungkin makan, untuk refreshing bentar, itu nggak apa-apa, asal tetap jagalah kayak protokol-protokolnya, kalian pakai masker, kalian pakai apa, tetap juga istilahnya tahu diri lah, lu jangan nularin orang atau lu apalah gitulah, tahu diri. Tapi ya itu maksudnya di saat kalian punya kewajiban, jangan lupa juga kalian harus bersenang-senang juga, even misalnya kalian nggak bisa keluar, ya nonton lah di rumah, itu kan refreshing, bentuk refreshing yang lain. Jadi jangan lupa untuk refreshing di saat tugas yang banyak melanda kalian. Mantap sih, maksudnya ya itu sih emang benar, karena sampai diam gue dengernya. ya soalnya gimana ya, gue benar-benar setuju banget, karena menurut gue generasi sekarang tuh kebanyakan anxiety, kebanyakan sedikit-sedikit pusing. Lu tuh nggak sendiri gitu, lu pusing rame-rame, dan mungkin bahkan ada yang nasibnya di luar itu jauh lebih lebih memusingkan daripada hidup lu gitu. Jadi apa yang ada kita sekarang, kita syukurin, kita jalanin, kita nikmatin. Gak usah anxiety gitu ya. Happy life ya kan, happy life gitu. Happy santai cihuy gitu. Moto hidup gua dalam hidup gua itu adalah kan sih? Moto yang gue selama gue hidup 20 tahun mau 21 tahun adalah selalu bersyukur. Emang itu susah, tapi emang harus bersyukur. Mau apapun, karena kalau lu bersyukur dengan segala apapun yang lu punya, itu jadi kayak apa ya, jadi mood booster buat diri lu sendiri. Jadi lu gak perlu orang lain untuk mood booster lu, tapi lu diri sendiri lu bisa lu jadi mood booster untuk diri lu sendiri lagi gitu. Keren. Setuju. Mood booster gue sih lo kayak kalau Jessie apa? Moto hidup gue jadi penasaran nih. Jessie moto hidupnya apa? Kalau cinta itu bukan nomor satu apa atau cinta itu buta? enggak. Apa sih? Kayaknya gue lebih ke banyakin pengalaman, karena kayak pengalaman itu tuh ada harganya. Gimana ya? Bukan, karena tuh ngajarin kita gitu loh buat belajar dari kesalahan. Asik. Gitu sih. Oke. Karena kayak Bang Ivan apa? Gue pernah Gak usah. Sorry. Gue kecapean mikir jangan. Oke, terus lanjut Jess. Kenapa Jess? Udah sih itu aja, nggak jadi, Mor. Maaf banget. Bukan Mor, Jessie marah. Maklum lah, Gue online udah susah lupa jadinya. Jess. Nggak bermaksud. Mungkin kalau gue sharing sedikit ke para pendengar, mungkin kalau buat moto hidup gue adalah enjoy little things. Karena saat kalian menikmati, kalian menghargai hal-hal kecil sekecil apapun, itu bakal bikin lebih hidup kalian tuh jadi lebih berwarna aja sih kalau menurut gue. Jadi nggak dikit-dikit negatif, karena menurut gue di sesuatu hal yang negatif pasti ada hal positif ya, mau sekecil apapun pasti ada hal positifnya gitu. Keren Amori, keren. Amori Presiden 2028 bersama dengan partner saya KCS. Asik. Menteri gue Jessie, Menteri Pendidikan. Lah gue gak diajak. Pendidikan banget gitu. Koruptor Bang Ivan. Oke, mungkin dari Bang Ivan ada tambahan lagi? Enggak. Ya. Sangat seru pembicaraan kita kali ini bersama wanita-wanita ini. Banget. Akhirnya kita ngomong sama ini ya, maksudnya kita akhirnya ditemanin cewek ya. Dari kemarin kan kita laki-laki mulu, rada gimana gitu. Ini ganti suasana. Iya benar. Kayak kita jauh lebih ceria. Tuh, Sally kalau bisa ke depannya cewek-cewek lagi ya. Tolong ya. Tolong ya. Iya, Sally, tolong ya ke depannya. Strobing kita cewek aja, depan aja ya. Betul. Oke, silakan Bang Ivan closing. Kurang lebihnya seperti ini saja pembicaraan kita. Takutnya kalau lebih lama lagi, lebih seru lagi, nggak selesai ntar kan pembicaraannya. Iya. Di sana gunung, di sana gunung, nggak usah ya. Itu beda. Opera Van Java itu. Ya udah. Kita kan oke, kalau gitu dari kami, dari para tim podcast Himtri mengucapkan terima kasih untuk para pembicara, teruntuk KCS dan Jessie yang udah mau kita repotin siang-siang sore-sore ini. Untuk ikut sharing-sharing sama para masa industri. Terima kasih banget, kakak dan Jessie keren banget, kalian berdua keren banget. Semoga yang mendengar juga bisa menjadi motivasi dan lebih lebih semangat buat kedepannya. Dan Jessie mungkin mau promosi tentang jualannya, Jess.
Biar kan Enggak. nggak apa-apa, Jess. Nggak apa-apa, Chess Jess. art ya, chess art. Iya, maksudnya buat ini Oke. sekalian saling bantu. Iya boleh deh guys, kalau misalnya lagi bingung ya nyari hadiah, pokoknya cek IG Kecis. Itu kayak Itu. handmade gitu guys. Oke, mantap. Itu handmade ya, guys. Jadi itu barang-barang kalian mau ngasih hadiah apa bingung, langsung aja sikat. Mungkin kalian lagi bingung nih, ada pasangan lagi bete, lagi pandemi, langsung aja beli dari di Kecis ya, guys. Jangan lupa. Mungkin dari KCS ada tambahan atau pengen promosi juga bisnisnya? Hah, saya nggak punya bisnis, mohon maaf. Oke. Oh iya. Maaf. Oke. Yaudah, mungkin dari itu aja. Bang Ivan ada lagi? Enggak, udah. Coba Oke, kalau mungkin sama kalau Jessy, dari- silakan ditutup. Hah, kok gue nutup? Nggak apa-apa, biar pada Oke. seneng. Ya Iya, udah, boleh, sampai boleh. jumpa kapan-kapan, bye. Dadah masa industri. Dadah semua ya. Dadah. Sama CS. Dah.